Sebab Tuhanlah tempat perlindungan yang maha tinggi, tempat perteduhan. Shalom semua. Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan, karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan mengenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel, supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Sama seperti pandemi COVID-19 yang kita semua sedang alami. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan.
Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan 2 ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, 2 ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari 3 ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas, atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus karena memberkati. kita tinggal tenang dalam hadirat Tuhan, kita mengalami kuasa Tuhan yang tak terbatas, saudara. Dan itu masih tetap terjadi sampai hari ini, apapun keadaannya, saudara. Dan pastikan dari hati kita, melalui mulut kita, saudara, terus meluap ucapan syukur, terus keluar ekspresi sukacita yang dari Tuhan. Karena sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatan buat kita, saudara. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, saudara. Kita mau masuk hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini dimanapun kami berada. Karena kami tahu Tuhan mengasihi kami, Tuhan menantikan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan buat kami untuk mengalami segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kebajikan Tuhan di dalam rumah Tuhan yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Dan biarlah dari hati kami meluap melalui kami, mulut kami ya Tuhan, sukacita yang berlimpah-limpah. Oh, pujian dan tarian bahkan kepadamu. Tubuh kami memuji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab karena kami telah melihat kebesaran-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, kami gak ragu Tuhan, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Inilah hidup yang kami percaya. Ku hidup Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Dengan iman kami katakan Tuhan, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup
menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Apapun keadaannya Tuhan, ku tidak akan menyerah. Meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang, amin, kemenangan dari. Mari katakan dengan iman sambil kita mengangkat tangan kita, ya saudara. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa, amin. Ku terima sekarang, yes, kemenangan ku terima sekarang. Ku terima, katakan ku terima sekarang. Ku terima dengan iman Tuhan. Ku terima kemenangan dari harimu. Ku percaya Kau yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Tuhan, ku sepakat, ku percaya kuasa-Mu nyata, ya dan amin. Kemenangan Kau beri, kemenangan Ku alami. Yes, ku percaya, aku percaya. Ku tidak khawatir, ku tidak ragu. Aku percaya. Oh ya, dakaralaba ya syanda. Haleluya, haleluya. Yes, kami percaya dan karena itu kami berkata-kata dan kami membangun roh kami, Tuhan. Ora bata karya dalam bagimu gak ada yang mustahil.
Tuhan kami percaya gak ada yang mustahil. Tuhan kami bersepakat iman kami denganmu Tuhan. Terobosan terjadi, kemenangan terjadi. Oh ya Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Yes, ku terima sekarang kemenangan darimu. Biar musik saja, umat Tuhan katakan, aku punya Tuhan yang besar. Umat Tuhan katakan dengan iman, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, apapun keadaannya kami mau sepakat sama Tuhan. Yes, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Yes, ku terima dengan iman saudara kemenangan dariku. Ku terima sekarang, ku terima sekarang. Alami saudara, ku terima sekarang kesembuhan mujizatnya. Ku terima sekarang. Yes, kemenangan dariku. Yes, haleluya. Karena kuasa nama-Mu yang menjamin kemenangan bagi kami. Kuasa nama-Mu yang menjamin segala sesuatunya indah. Segala sesuatunya ya Tuhan Yesus baik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya kuasa nama-Mu tak terbatas ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau menyorakan akan kebesaran kuasa nama-Mu dalam hidup kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Serukan haleluya. Sebab kuasa namanya hebat atas kita, saudara. Yang percaya dimanapun berada katakan amin. Amin. Haleluya. Makasih Tuhan. Yuk, dimanapun kita berada, kita bertepuk tangan bagi Tuhan ya saudara. Makasih Tuhan. Because your word says so. Firman-Mu berkata seperti itu Tuhan. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu
di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Katakan serukan senjata Allah di dalam kuasa nama. Ayo dengan iman saudara. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam sekali lagi katakan kau saudara. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai haleluya. Terima kasih Tuhan. Namamu menjamin kemenangan. Namamu menjamin kami ya Tuhan Yesus kuat dan menang atas musuh-musuh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau telah menjamin namamu ya Tuhan Yesus untuk hidup kami ya Tuhan. Untuk mengalami keselamatan, kekuatan, pemulihan, kesembuhan, bahkan mujizat. Ketika kami menyuruhkan namamu Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Engkau penolong kami Tuhan. Kau Tuhan, Kau penolong, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau yang memegang tangan kami Tuhan. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Kau perlindung Yesus, Kau perlindunganku. Sungguh Kau kekuatan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Penolongku dalam kesesakan. Dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Amin. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari serukan namanya Yesus. Yesus, padamu ku berseru,
atas segala. Katakan mulutku memuji. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas mulutku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Ku berseru kepada namamu Tuhan. Mari panggil namanya Yesus. Tuhan Yesus, ku percaya dalam kuasa namamu. Haleluya. Namamu ajaib di atas segalanya. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami sudah ada di minggu ketiga Tuhan, di bulan Januari di tahun 2021. Tuhan terima kasih. Terima kasih untuk segala yang Kau buat di dalam kehidupan kami. Dan pagi ini kami mau bersehati, kami mau berdoa buat keadaan Indonesia ya Tuhan. Dari pesawat Sriwijaya SJ182, kejadian di Sulawesi Barat gempa bumi, bahkan Kalimantan Selatan yang mengalami banjir yang besar. Tuhan Kau tahu semua keadaan bangsa kami. Kan Tuhan pagi hari ini kami bawa Indonesia Tuhan. Kami mintakan belas kasihan-Mu buat Indonesia Tuhan. Pulihkan bangsa kami, sembuhkan bangsa kami Tuhan. Biarlah di tahun 2021 menjadi tahun di mana Engkau memulihkan Indonesia, Engkau menyembuhkan Indonesia. Kami berdoa mematahkan setiap ramalan-ramalan yang jahat yang mau menghancurkan Indonesia. Kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami tolak ya Tuhan di dalam nama Yesus. Sebab kami pegang firman-Mu bahwa rancangan-Mu buat Indonesia ada rancangan yang bawa damai sejahtera, rancangan bawa hari depan yang penuh pengharapan buat Indonesia. Kami percaya Tuhan, Indonesia pasti pulih, Indonesia pasti sembuh ya Tuhan. Dan kami berkata kepada COVID-19, pada krisis ekonomi, kami berkata diam dan tenanglah dalam nama Yesus. Kami percaya kemuliaan-Mu sedang melawat Indonesia. Kau sedang bekerja dengan dahsyat buat Indonesia Tuhan. Kami berdoa menyerahkan bangsa kami. Kami bawa pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Tuhan berikan terus hikmat pada pemerintahan kami ya Tuhan, khususnya dalam menangani krisis ekonomi, dalam menangani COVID-19 Tuhan, tuntun ya Tuhan. Kami percaya bahkan untuk hari-hari ini bencana-bencana yang bangsa kami alami, agar cepat ditangani Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau memulihkan bangsa kami, Engkau pasti menyembuhkan Indonesia. Kami bawa Tuhan pemerintahan kami dalam tangan-Mu. Engkau memberkati, Engkau akan menuntun mereka. Bapak, pagi hari ini juga kami mau berdoa Tuhan buat gereja-Mu, untuk para pemimpin gereja kami, Gembala Sinang Paniko Besta, keluarga besarnya, bahkan keempat wakilnya, Pak Dani, Pak Paul, Pak Johan, pada itu besar keluarga besar. Kami menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Tuhan terus pakai Gembala Sidang kami, khususnya di tahun 2021, tahun integritas. Biarlah Tuhan Engkau terus singkapkan apa yang menjadi isi hati-Mu, sehingga kami terus diubahkan menjadi segambar serupa dengan Engkau. Bapak, terima kasih Tuhan, Engkau sedang membawa Gembala Sidang kami untuk terus masuk dalam persembunyian. Tuhan, kami percaya hari-hari ini Pentakosta ketiga, Engkau akan terus curahkan untuk memperlengkapi hamba-Mu ya Tuhan. Berkati Gembala Sidang kami, keempat wakilnya berkati, Gembala Rayon, Gembala Cika, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Kami
Dan diserahkan juga Pak James sebagai gembala rayon kami. Tuhan pakai hamba-Mu di rayon Satwa. Tuhan lawat cabang-cabang, lawat ranting yang ada di dalam nama Yesus. Kami juga bawa Tuhan gembala cabang kami Dharma Wangsa Square. Tuhan berkati GBI Dharma Wangsa Square di tahun yang baru ini. Tuhan terus bawa gereja-Mu untuk semakin segambar serupa dengan Engkau. Berkati gembala cabang kami Pak Bambang, Bu Indi, berkati Pak Tatang, Bu Ika, semua pengerja aktif sampai jemaat-jemaat mereka yang melihat tayangan online ini. Tuhan berkati. Biarlah yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan Tuhan. Dan kami berkata bahwa tahun ini akan lebih baik daripada tahun yang lalu di dalam nama Yesus. Karena kasih setia-Mu akan terus menyertai kami. Tuhan, kami berdoa dan kami menyatakan bahwa tidak ada satupun pengerja jemaat yang mengalami kelemahan. Semua sehat, semua kuat di dalam nama Yesus. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Berkati ibadah kami, berkati firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur kami. Dan di dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Senang rasanya kita boleh bertemu kembali, walau lewat online ibadah GBI Dharma Wangsa, tapi saya percaya sukacita, kebaikan yang kita terima dari Tuhan melampaui segala akal dan yang kita pikirkan. Tidak menunggu lama lagi, saya berterima kasih ke Pak Bambang dan tim yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan sharing firman Tuhan di acara ibadah online GBI Dharma Wangsa di minggu yang ketiga di tahun yang baru ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, kalau kita perhatikan ya, zaman sekarang ini kondisi sukar, disuruh pada tutup, kemudian itu ada penyakit di mana-mana, kematian di mana-mana. Sepertinya itu zaman ini, saat ini tuh kondisi betul-betul mencekam. Nah, apa sih sebenarnya yang kita butuhkan dengan kondisi saat ini? Mari coba kita baca di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung dunia. Saya mau coba garis bawahin kata-kata kalimat yang di awal, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Nah, yang kita butuhkan saat ini kan kuasa untuk memerangi segala penyakit, kuasa untuk memerangi segala kemiskinan, kuasa untuk memerangi segala beban apapun itu, dengan kondisi yang memang saat ini betul-betul sukar gitu. Kalau menurut orang di luar ya, tapi kita percaya anak-anak Tuhan diberikan kelimpahan dan sukacita selalu. Karena apa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Nah, yang menjadi permasalahannya berarti Roh Kudus turun atas kita. Bagaimana cara kita mau menurunkan Roh Kudus? Mari kita bersama-sama belajar tentang menurunkan api Roh Allah. Nah, di 1 Raja-Raja 18 ayat 38 saya hanya mengutip sedikit. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu, api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam paret itu habis dijilatnya. Oke, ini saya lihat ini ketika api Tuhan itu turun ya, menyambar. Api Tuhan itu turun menyambar. Dan kalau ini ceritanya, ini kisah tentang Elia di Gunung Karmel. Jadi pada saat itu ada Raja Israel bernama Ahab. Nanti saudara-saudara bisa baca di 1 Raja-Raja 16 ayat yang ke-29. Itu Anda bisa baca tentang kisah Raja Ahab yang menyembah nabi-nabi Baal. Nah, jadi pada saat itu
kejadian sukar. Tuhan menyuruh lewat Elia bahwa embun dan hujan itu tidak akan turun sampai Elia yang berkata kembali. Nah itu, jadi masa sukar itu ada. Sama halnya dengan kondisi kita saat ini nih. Masa sukar itu ada karena apa? Karena COVID, penyakit di mana-mana yang memberikan kecemasan di kita, tapi kita percaya firman Tuhan menjawab semuanya itu. Jadi kejadian pada saat ini kalau kita pelajarin ketika Nabi Ahab dengan kondisi kita saat ini itu hampir sama. Nah, kemudian di cerita ini ketika sudah berjalan, Elia itu akhirnya ketemu sama Ahab dan Elia bilang waktu di Gunung Karmel, "Oke, kalau gitu undang semua. Saya mau turunkan api Tuhan." Dia bilang gitu ya. Jadi ceritanya pokoknya dia dengan Ahab akhirnya setelah 3 tahun setelah 3 tahun akhirnya Elia ke Gunung Karmel, dan kemudian apa yang terjadi di situ? Kalau kita perhatikan, Elia itu dia ingin membuat mesbah. Jadi dia tahu Elia itu tidak bisa menurunkan api Tuhan itu sendiri. Dia butuh teman, dia butuh saudara, dia butuh orang juga untuk mensupport dia. Tapi apa yang terjadi? Saat itu Elia hanya seorang diri. Coba kita baca-baca. Kenapa saya bilang Elia hanya seorang diri? Bisa saudara baca di 1 Raja-Raja 18 ayat 21 sampai 28. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Ini saya garis bawahin. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Orang pasti bilang, ya kan mereka nggak menjawab, bukan berarti mereka tidak mau mengikut si Elia. Nah, saya hanya memberi contoh ringkas saja. Ketika saya mau melakukan orasi nih, mungkin saudara-saudara juga pernah lihat orang yang melakukan demonstrasi atau orasi di tengah jalan. Saya bilang, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Kalau dia pendukung Jokowi, pasti dia akan teriak, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Tapi kalau dia bukan pendukung Jokowi, pasti dia diam saja. Bahkan dia mencibir. Sama halnya dengan kejadian ketika Elia melakukan orasi, pilihlah dia Allah. Diam aja. Oke. Nah, di sini terlihat. Disambung lagi di ayat yang ke-22. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Jadi Anda bisa bayangkan Elia itu posisinya sendiri. Tetapi dia tahu dia butuh unity. Dia nggak bisa sendiri untuk menurunkan api Tuhan. Apa langkahnya dia? Coba saudara perhatikan. Dia kemudian mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunannya Yakub. Dan dari ke-12 batu itu dia menjadikan mesbah. Dia menjadikan mesbah. Oke. Kemudian yang saya hanya diingatkan saja, kalau tidak ada orang, batu juga Tuhan bisa buat berteriak. Anda tidak percaya? Coba baca di Markus. Di Markus, ketika itu Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Jadi di situ nanti ada murid-murid Yesus, mereka itu diberkatilah dia datang sebagai raja. Mungkin orang Farisi kesal. Kita lihat di ayat 39. Dia bilang, guru, tegurlah itu, ribut banget. Udah, istilahnya contoh aja maksudnya. Jadi, apa sih jawab Yesus?
Kita baca di ayat 49. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu itu akan berteriak. Saya teringat firman ini dan teringat apa yang terjadi di Gunung Karmel dan apa yang dilakukan Elia. Kalau memang tidak ada lagi makhluk hidup, batu juga Tuhan bisa buat untuk berteriak memuji Dia. Nah, kita diingatkan kembali ketika di Kisah Para Rasul ya, ketika Pentakosta pertama, istilahnya Pentakosta pertama itu apa sih yang mereka lakukan? Mereka berkumpul bersama, unity, harus nggak bisa sendiri. Jadi kalau firman tadi di awal bilang kamu akan menerima roh, kalau Roh Kudus turun atas kamu, itu bukan artinya kita sendiri langsung, tapi kita butuh unity. Kita butuh roh. Ketika roh Tuhan itu datang, itu semua sama-sama agar roh Tuhan itu datang. Nah, sama halnya dengan Kisah Para Rasul ya. Di situ tidak dijelaskan hanya satu murid, dua murid, tapi murid-murid dan atau rasul-rasul. Oke. Kemudian jadi saya tangkap satu kata nih, unity nih. Unity untuk menurunkan api Tuhan, unity. Nah, sekarang saya bagi lagi unity itu menjadi 3. Pertama, unity dalam diri kita sendiri. Ini istilahnya unity dalam diri kita sendiri, itu istilahnya itu integritas. Integritas, apa yang kita katakan, itu yang kita lakukan. Kita memiliki integritas. Nah, kalau kita perhatikan, gembala sidang kita juga saat ini, dia itu menekankan the year of integrity. Berarti ada satu hal yang penting nih. Moto ini dengan apa yang lagi disampaikan ini persis sama. Ketika mau api Tuhan itu turun, yang pertama sekali kita harus berintegritas. Diri kita sendiri dulu. Nah, saya diingatkan ada beberapa tokoh di Alkitab untuk integritas masing-masing yang sangat baik. Integritas mereka sangat baik ya. Saya hanya jelaskan sedikit tentang Ayub di sini untuk sebagai gambaran apa sih kira-kira. Nah, Ayub ini memiliki integritas yang luar biasa. Apakah kita kira-kira sama responnya seperti Ayub? Kalau kita baca di Ayub 1 ayat 1 sampai 19 tentang kejadian, semua kekayaannya Ayub habis, ludes. Bayangkan, jadi dia pengusaha, habis. Ada yang dirampok, ada yang kena bencana, pokoknya habis. Nggak hanya itu, anak-anaknya juga meninggal, habis. Apa respon Ayub? Sekarang saya tanya balik. Kalau Anda di posisi Ayub, apa respon Anda? Kejadian saya ingatkan lagi, posisi saat itu, malapetaka itu terjadi bukan 10 tahun, bukan 9 tahun, 2 minggu, 2 bulan, 1 hari. Kejadian seperti itu. Semuanya habis, dalam waktu 1 hari. Bagaimana respon Anda kalau terjadi seperti itu pada Anda? Dan bagaimana respon Ayub? Mari kita baca. Di Ayub 1 ayat 20 sampai 22. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Inilah integritas dari Ayub. Dan kalian saudara-saudara, Bapak Ibu juga bisa baca tentang integritas Yusuf.
dan kemudian ada integritas Kaleb. Kebetulan saya Bapak Kaleb, tapi bukan Bapak Kaleb ini, Kaleb yang ada di Alkitab. Kemudian ada Samuel, dan kemudian ada Daud. Saudara bisa baca, kita sama-sama bisa belajar tentang integritas tokoh-tokoh yang di Alkitab yang luar biasa yang saya pikir. Oke, kembali dari unity, dari diri pribadi yaitu integritas, kita naik ke jumlah yang lebih besar, yaitu keluarga atau Yerusalem istilahnya ya, dari Yerusalem, Yudea, Samaria. Nah, ini keluarga ini istilahnya itu Yerusalem. Nah, kenapa keluarga? Unity dalam keluarga. Sebenarnya kalau kita perhatikan ini di 8 bulan terakhir ya, di 8 bulan terakhir itu ada slogan yang selalu disampaikan di mana-mana. Di mana-mana, setiap hari, setiap saat. Apa itu? Di rumah saja. Di rumah saja. Bahkan itu paling kencang waktu di bulan April ya, karena mulai di bulan April ke atas itu udah bilang di rumah saja, jangan keluar, semua di rumah. Pada saat itu saya diingatkan Tuhan satu hal, keluarga. Kenapa? Rumah itu, kalau kata-kata rumah itu identik dengan wadah. Wadah tempat suatu keluarga berlindung. Wadah tempat suatu keluarga berlindung. Keluarga itu ada ayah, ibu, suami, istri, atau mungkin ada anak, ada hamba, ada saudara yang lain. Jadi kalau kita di rumah saja, berarti apa yang kita temuin ya keluarga. Kita nggak bisa sibuk lagi dengan pekerjaan kita di luar. Kita nggak bisa sibuk lagi dengan pelayanan kita di mana-mana. Kita tidak bisa sibuk lagi dengan teman-teman kita di luar yang kita ngajak nongkrong. Nggak bisa. Anda di rumah. Anda di rumah, itulah yang Tuhan mau kita perbaikin. Apa yang utama yang Tuhan inginkan, itu keluarga. Nah, di situ saya belajar, sehingga belajar dari apa yang disampaikan itu, unity di dalam keluarga ini sungguh penting. Jadi bagaimana kita mau mencapai unity di dalam keluarga, itu sudah jelas tugas dan tanggung jawabnya. Kita atau saudara nanti bisa baca di Efesius 5 ayat 22 sampai 28, yaitu tentang suami dengan istri. Ingat, suami dan istri. Dan kemudian coba nanti dilanjutkan lagi di Efesius 6 ayat 1 sampai 9, itu tentang anak-anak dan bapak-bapak. Saya ingatkan lagi, anak-anak dan bapak-bapak, bukan anak-anak dan istri-istri. Anak-anak dan bapak-bapak, hamba dan tuan. Itu yang tertulis di dalam Efesius 6 ayat 1 sampai 9. Nanti bisa dibuka. Nah, jadi Tuhan ingin membentuk kita, keluarga-keluarga ini, keluarga yang takut akan Tuhan di zaman-zaman akhir ini. Dengan kondisi-kondisi mungkin yang mencekam di luar, tapi kita penuh sukacita di dalam rumah. Ada amin, saudara? Nah, yang kemudian dari unity dalam diri, kemudian unity di dalam keluarga, hal yang ketiga yaitu unity di dalam kul ataupun di dalam gereja. Ini yang dikatakan Yudea, masih teman-teman seiman ya. Nah, bagaimana terjadinya bisa untuk membentuk unity di dalam kul dan di dalam gereja? Mari kita sama-sama baca di Filipi 2 ayat 2 sampai 5. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaiknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri,
tetapi kepentingan orang lain juga hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Ada beberapa kalimat tadi cukup panjang, tapi ada beberapa poin-poin di sini bagaimana kita bisa unity di dalam kul maupun gereja. Jadi saudara-saudara, ini hal yang penting ya, unity. Ingat, kalau roh Tuhan mau turun atas kita, kita butuh unity, kita nggak bisa sendiri. Nah, ada kata kunci biar kita bisa unity. Pertama, sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, rendah hati, jangan memperhatikan kepentingan sendiri, hiduplah bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Ini yang coba kita sama-sama belajar, karena unity itu tidak gampang. Kita tahu susah, karena itu roh Tuhan mau turun kalau sudah ada satu kesatuan. Dan oke, jadi kalau misalnya api Roh Kudus itu sudah turun, apa sih yang terjadi? Yang tadi pertama udah dibilang kuasa. Kalau kita baca lagi tadi di yang pertama ya, tetapi kamu akan menerima kuasa. Tuhan akan kasih kuasa ini kalau sudah Roh Tuhan turun. Tapi kita lihat dulu apa yang terjadi kalau Roh Tuhan sudah turun, Roh Allah itu sudah turun. Yang pertama, saat ini Pentakosta ketiga, itu yang dikatakan gembala sidang kita. Nah, itu sudah dinubuatkan. Itu juga sudah dinubuatkan di kitab Yoel ya. Di kitab Yoel 2 ayat 28 sampai 29, maaf. Sama-sama kita baca. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ingat, semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ingat ya, teruna-teruna, bahkan hamba-hamba kita yang ada di rumah atau apa, dicurahkan roh kudus itu. Dan itu juga ditegaskan lagi di dalam Kisah Para Rasul, itu di perjanjian yang baru. Itu yang dikatakan Pentakosta yang ketiga yang disampaikan, roh Tuhan. Nah, apa yang terjadi yang kedua? Yang kedua itu yang terjadi itu penuaian jiwa. Kita coba flashback lagi di dalam 1 Raja-Raja, ketika kisah Elia di Gunung Karmel, 1 Raja-Raja 18 ayat 39. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, kejadian apa? Kejadian api Tuhan turun. Ya, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Lihat, seluruh rakyat. Apa yang terjadi? Pertobatan seluruh rakyat yang melihat. Oke, coba kita lihat lagi di Kisah Para Rasul. Ini kejadian ketika api roh Tuhan turun. Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ini saudara yang akan kita alami di zaman-zaman sekarang. Zaman-zaman yang penuh, orang bilang penuh kesusahan, kita bilang ini justru zamannya penuaian jiwa. Karena roh itu akan turun dan kita akan menuai jiwa-jiwa. Nah, kita akan menuai jiwa-jiwa, kita diberi kuasa. Kuasa apa? Kuasa kesembuhan. Karena jiwa-jiwa mungkin saat ini sudah pada hopeless gitu ya. Sudah, aduh bagaimana ini, bagaimana bisnis saya mungkin bangkrut atau apa, bagaimana jualan saya. Tetapi kita diberikan kuasa untuk
menentang itu semua. Kita tetap memberikan semangat kepada mereka dan membangkitkan, dan mereka boleh percaya akan kebaikan Tuhan di sepanjang hidup mereka. Oke, jika yang ketiga, ketika pencurahan Roh Kudus Pentakosta yang ketiga, kita mulai menuai jiwa. Apa sih hal yang ketiga? Mempercepat kedatangan Tuhan kali yang kedua. Boleh kita baca di Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Barulah tiba kesudahannya. Jadi kita mau belajar, kita mau menerima kuasa. Karena yang kita butuhkan saat ini, kondisi saat ini, kondisi yang mungkin di luar mencekam, kita butuh kuasa. Tapi bagaimana kita mau mendapatkan kuasa itu? Harus ada roh Tuhan turun atas kamu. Bagaimana kita mau menurunkan roh Tuhan? Tadi kita sudah belajar kisah tentang Elia. Kita harus unity, baik diri sendiri, keluarga, di kul, di gereja. Kita perlu unity untuk menurunkan api Tuhan itu. Oke, kemudian saya mau masuk ke topik berikutnya, pemberian yang terbaik, atau istilah di YB itu buah sulung ya. Wah, ini kok ujung-ujungnya buah sulung. Saya mau ingatkan saudara, kita akan coba baca. Saya juga terkejut kemarin ya, melihat, saya sebenarnya mau ngambil judul apa ya tentang pemberian terbaik, tapi kisah Elia dengan pada di zaman Nabi Ahab ini, saya berpikir kenapa mirip sekali dengan kondisi sekarang ya. Elia disuruh bersembunyi, benar? Elia disuruh bersembunyi. Coba kita baca di 1 Raja-Raja 17 ayat 3. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ya, kita disuruh juga saat ini, kita disuruh bersembunyi. Kita nggak bisa kemana-mana. Ya, kalau saya memang masih bekerja, ya mau nggak mau, karena memang sudah harus ya di situ diperintahkan ya, daripada saya nggak bisa mendapatkan gaji atau apa, ya saya harus memang ikutin perusahaan di sana. Oke, jadi saya ikut. Jadi yang saya, tapi anak-anak semuanya itu ada di rumah. Oke, semuanya itu disuruh dulu itu bersembunyi ya, sama halnya kayak kondisi sekarang nih. Kita disuruh bersembunyi barang sesaat. Oke. Dan yang kemudian yang paling lucunya, sebelum terjadinya Elia ke Gunung Karmel, ketika api roh Tuhan itu turun, apa yang diperintahkan Tuhan? Tuhan menyuruh dia menemui janda Sapa. Coba kita baca di 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan 24 ya. Nanti yang saudara akan baca di situ. Nah, itu kondisi semuanya serba susah ya, lagi sukar. Embun, hujan, nggak turun-turun, sama dengan kondisi sekarang ini, sama persis. Kita disuruh di rumah saja, Elia juga disuruh sembunyi. Tapi perjalanannya ketika api roh Tuhan itu mau turun, dan api roh Tuhan tadi itu turun itu untuk menurunkan hujan, berarti kita juga percaya ketika nanti api roh Tuhan itu Pentakosta itu saat ini itu turun, maka semua COVID apa semua permasalahan itu juga akan terselesaikan. Nah, sekarang saya mau menjelaskan tentang bagian yang kedua, pemberian yang terbaik. Mungkin orang akan berpikir, aduh, kok pemberian yang terbaik lagi? Pemberian yang terbaik ini buah sulung, dan ini memang diingatkan kembali Gembala Sidang sama Gembala kita di bulan-bulan ini. Pemberian yang terbaik identik dengan buah sulung. Oke, yang paling lucunya,
Saya disuruh kemarin itu memberikan bahan ini untuk pemberian yang terbaik. Saya sempat berpikir apa ya, saya masih mikir-mikir, tapi Tuhan itu baik. Dia kasih firman-Nya itu persis dengan apa yang terjadi dengan kondisi saat ini. Anda coba bisa ingat kembali, tadi saya bicara tentang Elia ya, tentang Elia di kerajaan pada saat itu raja itu Raja Ahab. Nah, setelah Elia bersembunyi, ingat kondisi kita juga di sini bersembunyi. Elia disuruh Tuhan bersembunyi. Coba kita baca 1 Raja-Raja 17 ayat 3. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini dan berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Jadi kondisi saat itu Elia disuruh bersembunyi. Kondisi kita juga saat ini, kita disuruh duduk tenang, diam di rumah saja. Oke, tidak bisa kita ibadah, kita tidak bisa melakukan KKR, kita disuruh di rumah saja. Dan kita ikutin apa yang menjadi aturan dari pemerintah. Nah, kondisinya kok bisa sama? Sebelum api Tuhan turun ya. Jadi api Tuhan ini, Elia bersembunyi karena dia sudah mengatakan bahwa hujan tidak akan turun. Embun, hujan tidak akan turun selama saya ucapkan. Nah ya, berjalan sampai nanti akhirnya ketika api roh Tuhan turun, maka diikutin dengan hujan turun. Jadi kita percaya kondisi saat ini ketika nanti Roh Kudus itu turun, Pentakosta yang ketiga, semua masalah COVID, masalah itu semuanya akan hilang. Terjadi masa-masa kesuksesan kembali dalam setiap kehidupan orang yang ada di dunia ini, bukan hanya umatnya saja. Nah, di sini ketika disampaikan tentang pemberian terbaik, tiba-tiba Tuhan ingatkan saya perjalanan Elia. Masih di cerita tentang ini. Ternyata Elia itu sebelum ke Gunung Karmel, dia harus disuruh Tuhan menjumpai janda dulu. Janda Sarfat. Coba nanti bisa dibaca ya cerita tentang janda Sarfat itu di 1 Raja-Raja 16 ayat 7 sampai 24. Nanti saudara bisa baca. Ini menarik ceritanya. Jadi si Elia itu udah habis air di sungai Kerit, dia disuruh jumpai janda. Setelah itu dia ketemu janda lagi ngambil kayu bakar ya. Ceritanya si janda ini lagi ngambil kayu bakar. Kemudian Elia melihat, dan Tuhan udah pesankan memang ke si Elia, kamu temuin yang janda Sarfat itu. Ingat, janda ini lambang situasi yang kalah, tidak ada harapan lah. Oke, tidak menguntungkan lah. Dia sudah tidak mungkin lagi lah, pokoknya janda ini tidak ada harapan. Pokoknya janda itu lambangnya seperti itu. Dia jumpain si janda Sarfat. Kemudian apa yang dilakukan? Elia bilang, bisa buatkan saya minum? Ingat ya, dia bilang pertama kali, bisakah buatkan saya minum? Kemudian apa yang terjadi? Pas dia mau mengambilnya, Elia ngomong lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Saya di sini berpikir aneh ya. Maksud saya gini. Sekarang saya tanya, Elia itu kira-kira tahu nggak sih kondisi janda itu seperti apa? Nggak tahu dia. Dia hanya Tuhan suruh kamu pergi ke sana, kamu akan hidup sama janda itu. Dia nggak tahu kondisi si janda itu seperti apa. Dia nggak tahu. Si Elia itu nggak tahu. Dia hanya ikutin apa yang disampaikan Tuhan. Sama halnya ketika saya juga menyampaikan firman Tuhan di hari ini tentang pemberian yang terbaik.
Saya tidak tahu kondisi saudara seperti apa. Mungkin sangat susah, sangat mengerikan, sangat apa, tapi saya mau menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan untuk kita dan saudara diberkati. Kira-kira Pak Niko tahu nggak tentang kondisi saya saat ini? Kira-kira Pak Bambang tahu nggak tentang kondisi saya? Nggak tahu. Tetapi mereka menyampaikan apa yang disampaikan Tuhan kepada mereka. Tinggal bagaimana respon saya, respon saudara untuk menerima firman Tuhan tadi. Hanya itu responnya. Nah, sekarang kita coba lihat. Kadang-kadang saya pikir, gimana sih si Elia ini? Udah tahu janda, nggak punya apa-apa. Nyuruh-nyuruh lagi. Minta siapin ini, minta siapin ini. Apa yang terjadi? Apa respon daripada janda Sarfat tersebut? Respon Anda, respon janda Sarfat tersebut, respon saya terhadap firman Tuhan akan membuktikan hasilnya nanti seperti apa. Oke, jadi ketika itu si janda ini dia ngomong jujur. Dia bilang, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Benar, dia ngomong jujur, dia nggak punya roti lagi. Hanya ada segenggam tepung dan tempayan, dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong. Dia nggak mengumpulkan banyak yang kayu bakar, karena dia udah tahu, udah habis. Udah 3 aja cukup lah. Kemudian aku mau pulang, mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Mengolahnya bagiku dan anakku, dan setelah kami makan, maka kami mati. Kondisinya parah banget. Udah tinggal itu kepunyaannya, dia udah gak punya apa-apa lagi. Tapi aneh ya, si Elia nyuruh buat dulu untuk dia. Ini makanya kadang-kadang hal-hal yang tidak terpikirkan oleh manusia, bagaimana kita merespon apa yang sudah disampaikan Tuhan. Oke, kita lihat di sini. Elia berkata gini, Bu, jangan takut. Pulanglah, buat seperti apa yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Oke, saya heran di sini. Ingat ya, janda Sarfat sudah tidak punya apa-apa, sudah tinggal itu terakhir. Dia dan anaknya setelah itu meninggal. Kemudian orang Sarfat lagi. Orang Sarfat ini orang yang nggak mengenal Tuhan. Kalau ada saya baca di referensi Alkitab, orang Sarfat ini orang yang tidak mengenal Tuhan. Kok suka-sukanya si Elia ngomong firman Tuhan Allah Israel, orang dia gak kenal. Tapi saya percaya Tuhan tahu isi hati janda ini. Tuhan tahu isi hati saudara, Tuhan tahu keadaan saudara. Karena itu Tuhan mau memberkati saudara berlipat-lipat kali ganda. Tinggal tergantung respon Anda seperti apa. Oke, kita lihat responnya si perempuan ini. Yang kita baca di ayat ke-15a. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Dia nggak komen, dia pergi aja. Dan dia langsung melakukan apa yang dikatakan Elia. Anda tahu hasilnya apa? Hasilnya luar biasa. Berkat yang tidak pernah habis sampai masa kesukaran. Lihat, kita bisa baca di 1 Raja-Raja 17 ayat 15b sampai 16. Maka perempuan itu dan serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Beberapa waktu lama, padahal harusnya dia sudah langsung dia makan hari itu, besoknya dia mungkin ya bertahan sehari 2 hari lah, karena ya masih ada makanan, dan setelah itu mati karena nggak ada lagi yang bisa mau dimakan. Tetapi mereka mendapat makanan beberapa waktu lamanya.
Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Luar biasa, tidak habis. Minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang disampaikan, yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Luar biasa ya. Berkat itu melimpah dan tidak habis-habis. Tidak habis-habis. Itulah respon dari janda Sarfat tersebut, sehingga dia menerima berkat yang tak habis-habis. Oh, tunggu dulu. Apa hanya itu yang Tuhan kasih? Tidak. Anda kalau baca kembali di ayat berikutnya, apa? Dari kematian dia memperoleh kehidupan. Ingat, pertama hasilnya apa? Berkat yang tidak pernah habis. Yang kedua, kematian menjadi kehidupan. Kalau kita bisa sama-sama baca di 1 Raja-Raja 17 ayat 17. Sesudah itu, jadi pas perjalanan waktu, tiba-tiba anaknya ini sakit ya. Anaknya si perempuan ini sakit. Terus dia meninggal, dia tidak bernapas lagi. Kita baca di 1 Raja-Raja 17 ayat 17. Sesudah itu anak perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Artinya apa? Ya udah, bye-bye. Kematian. Dah. Tapi karena Tuhan begitu baik, karena respon tadi si janda Sarfat ini terhadap firman Tuhan, walaupun dia tidak tahu siapa itu Tuhannya, tapi responnya dia respon yang benar. Dia tidak hanya mendapatkan berkat yang tidak pernah habis, tetapi dia memperoleh kehidupan dari kematian. Kita bisa baca di 1 Raja-Raja 17 ayat 22 sampai 23. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia kembali hidup. Dia hidup kembali. Kemudian Elia mengambil anak itu, ia membawa turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Bayangkan, dari mati tidak bernapas lagi, Tuhan berikan kehidupan. Itu yang terjadi. Jadi pemberian yang terbaik kepada Tuhan, buah sulung yang terbaik yang akan kita berikan, bukan membuat kita sengsara, justru membuat kita semakin diberkati. Nah, berkat yang tidak pernah habis yang tadi akan kita terima, berkat kehidupan dan kesehatan di tahun 2021 ini yang akan kita jalani. Seperti yang di awal itu, ketika kita mau memberi, ini juga saya mau menyampaikan sedikit. Pemberian itu sebenarnya identik bagaimana kita punya hubungan dengan apa, dengan siapa yang kita beri. Setuju atau enggak? Kalau Anda bilang Anda, oke, saya hanya ngasih contoh. Ketika saya mau memberikan sesuatu kepada anak saya dan kepada anak orang, saya pasti akan memberikan yang terbaik untuk anak ini. Karena saya mempunyai hubungan yang baik dan intim sama anak ini. Sama yang satu lagi, mungkin biasa-biasa aja lah. Ya. Nah, begitu juga kita. Ketika memberi kepada Tuhan, itu identik bagaimana intimnya kita dengan Tuhan. Itu terlihat. Seberapa intim kita sama Tuhan, itu terlihat seberapa engkau memberikan kepada Tuhan. Dan kita tahu dan kita yakin Tuhan itu tidak pernah berutang. Dia pasti akan bayar semuanya. Dia akan berikan berkat, sukacita, apapun, bahkan yang tidak kita pernah pikirkan, Tuhan sudah sediakan. Tuhan sudah sediakan. Terima kasih. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di tahun 2021 ini. Semoga kita semua boleh menjadi saluran berkat dengan orang-orang yang di sekitar kita. Nah, dengan kondisi-kondisi saat ini mengingatkan saya itu justru
baiklah kita selalu tetap dalam unity, di dalam keluarga, di dalam kul, di dalam gereja, untuk memperoleh berkat-berkat yang diperintahkan Tuhan, dan kita semakin bertumbuh di dalam Kristus, sehingga api Roh Tuhan itu turun atas kita. Kita mempunyai kuasa dan kita menjadi saksi Kristus dari kelompok yang kecil ke kelompok yang lebih besar lagi, sehingga penuaian jiwa itu terjadi di akhir-akhir tahun ini, di akhir-akhir zaman ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saya mau berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih ya Bapa. Saya bersyukur, berterima kasih atas firman-Mu yang telah saya sampaikan. Tuhan, ajar saya dan kami semua Tuhan yang mendengar, untuk kami boleh mengerti Tuhan setiap rencana-Mu ya Bapa di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan yang terindah untuk setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami boleh tetap unity ya Bapa, baik di diri kami sendiri, di keluarga kami, di kul, di gereja ya Bapa, agar api-Mu Tuhan turun atas kami Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas segala kehidupan yang telah Kau berikan. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Bapa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Segala sesuatu yang ada, menerima kasih Tuhan Yesus, belas kasihannya tidak ada taranya, dan kuat kuasa Roh Kudus semakin hari semakin ditambahkan. Kedagingan berkurang, kuasa Roh Kudus ditambahkan padamu mulai saat ini sampai Maranatha. Dan semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati berlimpah. Shalom. Yuk kita ikut Kul GBIDS Kul Dharma Masa Square setiap hari Rabu jam 7 malam melalui Zoom. Ada sharing firman, kesaksian, juga ada gamenya. Tuhan Yesus memberkati. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati Rabbah di sisiku, 10.000 Rabbah di kananku, tetapi itu takkan menimpaku. Walau badai datang, ku kan tetap percaya. Apapun yang terjadi, ku kan tetap percaya. Sebab Tuhanlah tempat perlindungan, yang maha tinggi tempat perteduhan. Malapetaka takkan menimpaku. Walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di kanan.